Kisah misteri horor tentang santet di desa Sukamaya yang penuh dengan teror dan konflik antara kepala desa dan seorang dukun. Cerita ini mengungkap kengerian santet yang dipercaya masyarakat, serta perjuangan untuk melawan energi gelap yang mengancam kehidupan mereka. Apakah ini fakta atau hanya mitos? Temukan jawabannya dalam cerita penuh ketegangan ini. Di sebuah desa kecil bernama Sukamaya, tersembunyi di antara perbukitan dan hutan lebat, masyarakat hidup dengan tenang dan damai. Namun, di balik ketenangan itu, ada sebuah cerita lama yang selalu dibisikkan dari generasi ke generasi. Kisah tentang santet. Masyarakat percaya, santet bukan hanya cerita kosong, tetapi sebuah kenyataan yang telah merenggut kedamaian mereka di masa lalu. Awal mula teror kisah ini bermula pada tahun 1980-an, ketika desa Sukamaya dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Pak Karna. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, tetapi ada satu orang yang tidak menyukai kehadirannya. Bu Sari, seorang perempuan tua yang tinggal di pinggiran desa. Bu Sari adalah seorang dukun terkenal, namun ia lebih sering dipanggil untuk pekerjaan gelap seperti santet. Konflik antara Pak Karna dan Bu Sari bermula ketika kepala desa memutuskan untuk melarang segala bentuk perdukunan di desa. Ia percaya bahwa praktik seperti itu hanya membawa keburukan. Bu Sari, yang penghasilannya bergantung pada keahliannya sebagai dukun, merasa dirugikan. Dengan penuh amarah, ia mengancam akan mengutuk siapapun yang mencoba menghancurkan pekerjaannya. Beberapa minggu setelah konflik itu, Pak Karna mulai merasa tidak enak badan. Tubuhnya yang biasanya bugar menjadi lemah dan ia sering mengalami mimpi buruk. Tidak hanya itu, keluarga Pak Karna juga mulai mengalami hal-hal aneh. Istrinya sering menemukan benda-benda ganjil di halaman rumah, seperti boneka jerami yang dipaku dengan jarum dan ayam mati yang diletakkan di depan pintu. Pak Karna merasa ini bukan sakit biasa. Ia memanggil seorang dokter dari kota, tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia sehat secara fisik. Namun, kondisinya terus memburuk. Dalam beberapa minggu, tubuhnya mulai penuh dengan ruam aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh medis. Kecurigaan dan kepanikan desa Sukamaya mulai diliputi ketakutan. Warga desa yang awalnya menganggap santet sebagai cerita lama, kini mulai percaya bahwa apa yang terjadi pada Pak Karna adalah akibat dari kutukan Bu Sari. Beberapa tetangga bahkan mengaku melihat bayangan hitam di sekitar rumah kepala desa pada malam hari. "Aku melihatnya sendiri. Bayangan itu berdiri di depan pintu rumah Pak Karna," kata Pak Joko, salah satu tetangga. Ceritanya tersebar cepat dan ketakutan semakin merajalela. Bu Sari sendiri tidak pernah mengakui bahwa ia melakukan santet. Namun, senyum tipis dan tatapan tajamnya setiap kali berpapasan dengan warga membuat banyak orang yakin bahwa dialah pelakunya. Desa mulai memboikot Bu Sari. Tidak ada yang berani mendekati rumahnya, apalagi meminta bantuannya sebagai dukun. Namun, teror tidak berhenti di situ. Beberapa warga yang terang-terangan membela Pak Karna juga mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang mendadak sakit parah, hewan ternaknya mati secara misterius, dan beberapa bahkan mengaku melihat penampakan sosok mengerikan dengan mata merah menyala di sekitar desa. Mencari pertolongan. Dengan situasi yang semakin genting, Pak Karna akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan seorang kiai terkenal dari luar desa, Kiai Hamzah. Kiai Hamzah dikenal sebagai seorang ahli dalam mengusir gangguan gaib dan memiliki reputasi yang sangat baik di wilayah sekitarnya. Ketika Kiai Hamzah tiba di Sukamaya, suasana desa terasa lebih mencekam dari biasanya. Udara terasa berat dan suara burung hantu terdengar hampir setiap malam. Kiai Hamzah langsung menuju rumah Pak Karna untuk memulai ritual pembersihan. Dalam ritual tersebut, Kiai Hamzah menemukan benda-benda yang dianggap sebagai media santet, seperti kain berlumur darah yang dikubur di pekarangan belakang rumah. Ia juga menemukan segumpal rambut manusia yang disimpan di dalam botol kecil. Kiai Hamzah segera memusnahkan benda-benda tersebut dengan cara membakarnya sambil melafalkan ayat-ayat suci. Namun, saat ritual berlangsung, hal aneh terjadi. Angin kencang tiba-tiba berhembus, mengguncang rumah Pak Karna. Lampu minyak yang menerangi ruangan padam seketika, dan suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Kiai Hamzah tetap tenang, namun ia memperingatkan bahwa gangguan ini menunjukkan betapa kuatnya energi negatif yang sedang dihadapi. Konfrontasi dengan Bu Sari. Setelah ritual selesai, Kiai Hamzah menyarankan untuk berbicara langsung dengan Bu Sari. Ia percaya bahwa cara terbaik untuk menghentikan teror ini adalah dengan menyelesaikan masalah di akarnya.
Meskipun banyak warga yang takut, beberapa di antaranya setuju untuk menemani Pak Karna dan Kiai Hamzah. Ketika mereka tiba di rumah Busari, suasananya sangat menyeramkan. Rumah itu gelap, dengan hanya satu lilin kecil yang menerangi ruang tamu. Busari menyambut mereka dengan senyum dingin, seolah-olah ia sudah tahu mereka akan datang. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya dengan suara serak. Pak Karna dengan tegas meminta Busari untuk menghentikan apapun yang telah dilakukannya. Namun, Busari hanya tertawa kecil. "Aku tidak melakukan apa-apa. Jika sesuatu terjadi pada kalian, mungkin itu adalah karma," katanya dengan nada mengejek. Kiai Hamzah lalu mulai melafalkan doa-doa dan ayat-ayat suci. Busari tampak gelisah dan tiba-tiba lilin di ruangan itu padam. Dalam kegelapan, suara tertawa pelan terdengar, diikuti oleh jeritan Busari. Ketika lilin dinyalakan kembali, Busari terlihat lemas di kursinya. Ia akhirnya mengaku bahwa ia telah menggunakan santet untuk membalas dendam kepada Pak Karna. "Aku hanya ingin dia merasakan penderitaan," katanya dengan suara gemetar. "Tapi aku tidak pernah bermaksud membuat semuanya menjadi seperti ini." Akhir yang tragis, Kiai Hamzah meminta Busari untuk bertobat dan menghentikan semua praktik santetnya. Ia juga memimpin ritual penyucian di rumah Busari untuk menghilangkan energi negatif yang telah ia lepaskan. Setelah ritual itu selesai, teror di desa perlahan berhenti. Namun, kisah ini tidak berakhir bahagia. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Busari ditemukan meninggal di rumahnya. Warga desa percaya bahwa kematiannya adalah akibat dari energi santet yang kembali menyerangnya sendiri. Sementara itu, Pak Karna berhasil pulih, meskipun ia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai kepala desa. Desa Sukamaya kembali tenang, tetapi kenangan akan teror santet itu tetap hidup di benak warga. Hingga kini, cerita tentang Busari dan kutukan santetnya menjadi pelajaran bagi masyarakat Sukamaya untuk tidak bermain-main dengan ilmu hitam. Epilog kisah ini bukan hanya tentang horor, tetapi juga tentang bagaimana dendam dan kebencian bisa membawa kehancuran. Apakah santet itu fakta atau mitos? Yang pasti adalah bahwa energi negatif yang diciptakan oleh pikiran dan tindakan manusia dapat berdampak besar pada kehidupan mereka. Desa Sukamaya menjadi pengingat bahwa harmoni dan kedamaian adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan bermasyarakat.